Ya, ini kita kedapatan servisan mesin cuci 2 tabung ya, merek Pure Magic Sub. Ini kendalanya itu dia pencucinya nggak jalan ya, tapi untuk pengering jalan. Tapi untuk pencuci mati ya. Kendalanya sih menurut customernya itu biasanya ada ada semut. Ini kita cek dulu bagian kelistrikannya, kita langsungkan dulu untuk langsung dinyalain gitu tanpa menggunakan timer ya. Ini kita pisahkan dulu ya kabel-kabel yang ke jalur timer yang ke atas. Kabelnya tuh ada 3, kabel putih, kabel merah, dan kabel biru ya. Ini belum pernah diservis sih, jadi untuk kabelnya masih bawaannya itu warnanya tinggal kita cocokkan aja nanti kalau misalkan mau dibongkar sendiri gitu. Jadi tinggal nyocok-nyocokin kabel, nyamain kabel, langsung dipasang langsung jadi gitu. Jadi tidak ada kabel yang beda warna. Ini kita langsung sambungkan aja ke mesin. Jadi untuk cara penyambungannya itu kabel mesin yang warna hitam dan kabel kapasitor yang warna merah ya. Jadi kapasitor itu kabelnya ada 2. Jadi dia itu bisa kanan dan bisa kiri. Kalau kita pakai satu, misalkan yang merah aja gitu, merah sama biru. Misalkan kita pakai yang merah saja, itu berarti kita mau nyalain ke kiri saja atau ke kanan saja gitu, seperti itu. Kita pakainya yang warna merah ya. Nanti setelah kita sambung, terus langsung colokin. Ini untuk lebih jelasnya, untuk cara penyambungannya, ini kabel yang warna merah kita sambungkan langsung ke listrik dan warna hitam ya. Dan untuk yang warna biru yang ke kapasitor, dia dibiarkan sendiri gitu, langsung ke kapasitor. Oke, langsung kita coba ya mesinnya. Ya, mesinnya ternyata masih normal ya, masih nyala. Berarti benar, untuk kerusakannya itu ada di timernya. Jadi timernya itu kemungkinan besar sih
ada banyak kotoran, biasanya kotoran semut ya. Jadi platnya itu dia nggak nempel gitu, jadi ada space platnya. Karena banyak kotoran jadi dia platnya nggak langsung connect gitu. Oke, kita langsung bongkar aja dimmernya. Ini sebelum ditarik ke atas gitu ya, kita copot dulu untuk rem pengering, dicopot dulu. Jadi supaya nggak ikut keangkat gitu. Nanti susah kalau nggak dicabut ininya apa, rem pengeringnya. Sama ini juga, sama pembuangan, tarikan pembuangan sama tarikan pengeringnya dicopot dulu. Setelah dicopot kita baru tarik ke atas gitu. Ini untuk tipe timernya itu dia itu nyatu ya. Jadi timer pencuci sama timer pengering itu dia jadi satu gitu, sama ini juga, sama pembuangan juga. Jadi cara nyopotnya itu baunya dilepas semua sambil kita tahan ininya apa, covernya, supaya dia tidak jatuh gitu. Jadi kalau misalkan baunya udah keangkat semua, soalnya covernya langsung lepas dari cover gitu, tiga-tiganya. Ini udah dibongkar, kita coba buka dulu ininya apa, timer pencucinya. Bautnya itu ada 3 ya. Bongkar langsung kita tahu dalamnya seperti apa gitu. Biasanya sih ada semut. Ya bener ini teman-teman, ternyata di dalam timernya itu banyak sekali sarang semut ya, kotoran semut ya, padat. Jadi platnya itu dia nggak nyatu karena ketahan sama kotoran semut gitu. Harusnya jalan, ini dia ketahan. Jadi kita harus bersihkan dulu. Nanti setelah bersih kita coba lagi apakah masih bisa berfungsi, apa emang harus diganti gitu timernya. Karena biasanya selain itu juga di gearnya juga bermasalah. Ya ini udah kita bersihkan ya, dan plat-platnya juga sudah dikorek, diamplas gitu. Nah, kita pasang lagi covernya ya.
Ini sebelum dicoba mesinnya, kita cek dulu kabel-kabelnya ya. Setelah timbernya dibersihkan itu, kita cek kabel-kabelnya, nanti kita colokin ininya apa, kabelnya kita coba colok. Ternyata mesinnya tetap nggak jalan ya teman-teman, berarti emang harus diganti ini timbernya. Ada gear yang nggak connect gitu, ada yang aus, sepertinya ada yang aus untuk di gearnya, jadi harus diganti. Karena emang timber itu walaupun sudah di servis itu, biasanya kalau di servis itu nggak bakal bertahan lama gitu, walaupun bener gitu. Jadi lebih baiknya sih diganti aja kalau misalkan udah seperti ini gitu kasusnya. Langsung tidak diganti itu nanti lebih banyak makan waktu ya, karena harus bolak-balik gitu ke rumah customer. Jadi langsung kita ganti aja ya timbernya. Tapi harus ada obrolan juga ke customernya, mau diganti apa enggak gitu timbernya. Risikonya kalau misalkan nggak diganti gitu, nanti bakalan nggak bertahan lama gitu, nggak ada ini juga apa namanya, garansi seperti itu. Ini untuk cara penyambungan kabelnya setelah timernya diganti. Itu yang paling penting itu kabel yang warna coklat disambungin ke kabel yang warna putih ya, kalau di merek Sharp itu. Kabel warna putih, pokoknya yang kabel listrik yang dari bawah gitu. Ya selebihnya itu bolak-balik juga nggak apa-apa ya. Mau disamain gitu, merah ke merah nggak apa-apa, merah ke biru juga tidak masalah gitu. Sebelum kita colokin, dicek dulu ya kelistrikannya gitu, dicek ulang kabel-kabelnya. Setelah dicek dan sudah yakin ya, betul-betul yakin, langsung kita colokin. Ya ternyata sudah benar ya timernya, dan mesinnya juga udah nyala ke kanan dan ke kiri. Berarti untuk timernya udah normal ya teman-teman. Ya ini timernya udah normal, jadi tinggal pasang cover aja. Nanti kita cek lagi ya setelah covernya terpasang gitu.
Ya, ini covernya udah terpasang semua ya. Kita cek lagi setelah covernya terpasang, barangkali putarannya itu seret ya biasanya di ini ya Pak, di covernya gitu. Jadi harus kita cek lagi. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, share, and subscribe.